pengaruhnya, bagaimana metodenya untuk menyusun itu. Itu yang harus kalian pahami dalam sidang tinjauan pustaka. Lalu setelah itu kalian akan melaksanakan sidang metode penelitian. Ada beberapa dosen yang maunya konsul dulu ya, bimbingan dulu nih untuk metode penelitiannya seperti apa, ini sudah pas atau belum, lalu kemudian disidangkan. Ada juga yang langsung ya udah ajukan aja sidang bersama gitu, biar nanti bisa kelihatan kamu nulisnya apa, langsung kita perbaiki di situ. Ya, jadi tergantung dari dosen pembimbingnya seperti apa. Setelah kalian menyusun atau melaksanakan sidang metode penelitian, kalian bisa menyusun naskah proposal. Nanti akan kami sampaikan seperti apa format proposalnya supaya semuanya bisa melihat. Dan yang terakhir, kalian melaksanakan sidang naskah proposal. Ini seperti simulasi seminar proposal. Ya, jadi kalian sudah siap dengan PowerPoint, dan harus diingat PowerPoint-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan tolong bahasa Inggrisnya bukan dalam bentukan yang ngopi dari Google Translate ya, karena bahasanya akan kebalik-balik ya. Jadi tolong kalau kalian punya teman yang emang pintar bahasa Inggris, minta tolong dicekkan dulu ya terkait hal itu. Nah, ini ada contoh ya, contoh 2 judul. Yang dari judul yang ini kalian akan mengerti apa aja yang harus kalian pelajari dan metodenya akan seperti apa. Yang pertama ada pengaruh gula aren dalam menurunkan kadar kapsaisin. Otomatis dalam tinjauan pustaka nanti yang harus kalian masukkan adalah gula aren sebagai objek yang akan diteliti. Selanjutnya adalah kadar kapsaisin. Ya, itu adalah 2 hal yang utama yang harus ada. Nah, apakah nanti proses ekstraksi kapsaisin dari lombok rawit misalnya gitu kan, nah itu bisa kalian tambahkan. Apakah nanti lombok rawit yang kalian mau tambahkan itu boleh kalian tambahkan, atau jenis-jenis gula aren dan penyebarannya dalam setiap daerah itu bisa kalian tambahkan. Nah, itu masuk dalam sidang tinjauan pustaka. Nah, tapi itu bukan cuman yang harus kalian tampilkan aja, itu harus kalian mengerti sehingga nanti pada saat penyusunan metode kalian tahu, oh berarti yang harus dilakukan pertama adalah mengumpulkan dulu nih lombok sumber kapsaisinnya, lalu kemudian mengekstraksi kapsaisinnya, metode ekstraksi apa yang optimal untuk menarik kapsaisinnya, lalu kemudian metode pencampuran dengan gula arennya akan seperti apa, lalu kemudian oh nanti ngukur kadar kapsaisin sebelum sama sesudahnya itu pakai metode apa. Nah, itu kan akan lebih cepat ya, maksud saya kalau kalian sudah memahami tahapan-tahapan tersebut, sehingga kalian nggak hilang di tengah jalan, gitu ya. Banyak mahasiswa bimbingan saya angkatan 2019 itu mereka cuman sidang judul, melangkah ke sidang internal itu lamanya sampai 3 bulan. Ya, sudah di akhir mau seminar proposal, baru ngeburu-buru dosennya untuk sidang metode sekaligus sidang naskah. Nah, itu nggak benar ya, gitu ya, karena kita pengen melihat tahapan-tahapan ini kalian mengerti. Saya paham sekali bahwa di angkatan 2020 ini memang praktikumnya padat, perkuliahan juga, apalagi sekarang semuanya offline. Tapi pada saat kalian paham bagaimana triknya, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditarik dari sidang-sidang sebelumnya sehingga kalian memahami sidang yang akan kalian hadapi, itu akan sangat mudah gitu ya. Banyak kakak tingkat kalian yang bisa selesai atau mendapatkan seminar proposal itu di semester yang mereka memprogramkan pertama kali skripsi 1. Ya, jadi kalau mereka bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu ya? Masalahnya tuh ada di mana? Tentu saja pada personal. Kalaupun ada masalah pada pembimbing, kalau masalahnya adalah personal, misalnya tentang adab kalian, itu yang harus kalian perhatikan. Atau ternyata dosennya sulit ditemuin gitu ya, kalian bisa sampaikan itu ke program studi gitu ya. Nanti biar program studi yang membantu evaluasi. Bukan dalam rangka program studi itu marahin dosennya ya. Jadi program studi itu nggak punya hak sama sekali untuk marah-marah sama dosennya. Yang dilakukan program studi itu adalah proses pengawasan. Apakah ini berjalan atau tidak. Bu, dosen ini saya WhatsApp lamanya nggak pernah dibalas, Bu. Kenapa kalian harus WhatsApp? Coba kalian datangin. Ya, tapi saya datangin ruangannya kosong terus, Bu. Coba kalian tunggu. Saya ada kuliah, Bu. Kalau gitu gantian. Besok datang lagi. Kalau ada temannya di ruangan, sampaikan kalau saya sudah menemui. Setelah berulang kali menemui, 3 kali misalnya gitu ya, baru kalian coba WhatsApp.
Ini berapa kali saya dapat laporan dari beberapa dosen yang nggak akan saya balas, Ki, katanya. Karena anaknya cuma nanya kayak gitu doang. Bapak ada di kampus, ya adalah namanya dosen mengajar gitu kan. Walaupun mungkin kalian khawatir pada saat kalian datang ke kampus, dosennya tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, tapi kan ini salah satu bentuk proses yang harus kalian jalani dalam tugas akhir. Dan salah satu mencari atau mengetahui dosennya di mana itu juga salah satu prosesnya gitu ya. Jadi ya jangan ngerasa, nah dosennya susah betul ditemuin, dosennya nggak mau balas WhatsApp gitu. Coba kalian ikhtiarkan yang baik dulu. Ketika sudah 3 kali tidak bisa ditemuin, WhatsApp sudah 2 minggu tidak dibalas, kalian bisa melaporkan ke program studi. Ya, kami di program studi itu sangat terbuka untuk hal-hal yang demikian, biar kita bantu komunikasikan bersama-sama. Nah, contoh yang kedua adalah analisis kadar HBsAg pada tikus neonatal yang induknya diinduksi parastamol. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu HBsAg. HBsAg itu dari untuk pengukuran parameter organ apa, tikus neonatal itu apa, berapa usia tikus dilahirkan, berapa usia kehamilan tikus. Ini kan berhubungan semua ya. Parastamol, efek samping, dosis lazim, dosis maksimum, itu adalah semua tinjauan pustaka yang harus kalian pahami ya. Sehingga pada saat sidang internal tinjauan pustaka itu udah lewat. Tuh, jangan sampai ada yang diulang-ulang. Ada 2 bimbingan saya yang saya ulang tuh sidang tinjauan pustakanya. Karena hanya formalitas gitu ya, dia tidak paham apa yang dia tuliskan. Nah, itu kan juga akan menghambat proses kalian untuk maju ke seminar proposal kan ya. Jadi, karena ini mata kuliah, dan karena seperti kalian mempresentasikan tugas, ya, dan itu tuh tugas yang cukup penting untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Nah, jadi saya harap ini untuk bisa dimengerti. Nah, selanjutnya mengenai dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing itu terdiri dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Ini wajib dihubungi keduanya. Ya, karena saya mendengar bahwa yang dihubungi hanya dosen pembimbing 1. Dan dosen pembimbing 1 mengatakan, ya udah saya aja yang take over. Ya udah sama saya aja gitu. Nah, kalaupun dosen pembimbing 1 demikian, kalian harus memahami pasti ada alasan yang dosen pembimbing 1 lakukan demikian. Misalnya, beliau sedang ada yang mau dikerjakan gitu ya. Beliau cukup padat jadwalnya gitu. Nah, bagaimana dari kalian saja yang menghubungi dosen pembimbing 2 dengan sopan, dengan baik, dengan tidak menggontok-gontokkan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Karena ini kan orang tua kalian yang akan mendampingi kalian sampai selesai skripsi. Pembimbing 1 bilang, ya udah sama saya aja sidang internalnya, nggak usah sama pembimbing 2. Terus kalian benar-benar nggak hubungi pembimbing 2 gitu ya. Kalian aja hubungi aja pembimbing 2, Bapak mohon izin kemarin dari pembimbing 1 minta untuk duluan karena ibunya ada kegiatan, atau ibu mohon maaf kemarin saat saya bertemu dengan pembimbing 1 minta hari ini saja langsung untuk saya sidang internal. Bolehkah saya melanjutkan sidang internal bersama Bapak gitu, atau saya sidang ulang bersama Ibu? Sampaikan yang demikian. Maksud saya ini memang menjadi jalan di mana kalian seperti memediasi keduanya begitu ya, di antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi ini kan juga untuk kebaikan keberlangsungan tugas akhir kalian gitu ya. Bu, boleh nggak kami melakukan permohonan penggantian pembimbing? Penggantian pembimbing hanya dapat dilakukan jika pembimbing itu pergi tugas belajar, mengundurkan diri, atau tidak bisa dihubungi selama 3 bulan. Ya, itu bisa kalian ajukan ke program studi. Nanti kami akan diskusi dengan pimpinan terkait hal tersebut. Ya, jadi ada pembimbing yang salah satu pembimbingnya, udah sidang sama saya aja. Si anak datang ke pembimbing 2-nya, Pak saya sudah sidang, atau Bu saya sudah sidang, minta tanda tangan ya berita acara. Itu kan sopan gitu ya, maksudnya itu kan sama saja tidak menganggap bahwa pembimbing kedua ini tidak ada. Lain ceritanya kalau Dek sama pembimbing 1 aja ya, soalnya saya lagi ada yang dikerjakan di luar kota. Nah, itu kan sudah dengan izinnya mereka gitu ya. Jadi saya harap kalian juga bisa dalam tanda kutip bermain cantik ya untuk menghadapi model-model pembimbing yang memang tipikalnya beda-beda.
ya. Ada yang saya nggak mau kalau nggak ada pembimbing 2, ya kan. Saya nggak berani kalau pembimbing 1 nggak oke. Ada juga yang saling ketergantungan. Ada juga yang memang karena tadi yang saya bilang karena tugasnya, ya udah jalan masing-masing aja deh gitu. Ada yang seperti itu. Kalau gitu gimana? Apakah dari prodi mengizinkan? Ya, karena intinya sidang internal adalah pembimbingan, kami kembalikan ke masing-masing pembimbing dan mahasiswa. Tapi ingat ya, wajib menjaga sopan santun dan seluruh syarat administrasi kalian penuhi. Nanti akan ada di slide selanjutnya mengenai syarat administrasi. Ya, tadi ya, hubungi dengan mendatangi langsung, bukan hanya WhatsApp. Kemarin waktu saya rapat, sampai dengan Pak Dekan pun mengeluhkan bahwa mahasiswa ini kok WhatsApp, nggak dateng gitu ya. Ada juga dosen yang, iya nih sama kayak mahasiswa KKN saya yang kemarin, WhatsApp, 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 WhatsApp gitu ya. Kayak nggak bisa datang aja zaman sekarang gitu. Ya walaupun mungkin kalian mikirnya, kalau bisa WhatsApp ngapain harus datang gitu ya. Nah, ada yang namanya adab ya, adab yang harus kalian utamakan dalam proses pembimbingan. Nah, jika dosen sulit ditemui, sampaikan kepada teman seruangan dosen. Atau kalau misalnya mau ketemu saya nih, permisi Mbak Yuni, Mbak Gita, ada Bu Kiki kah di dalam? Oh, Bu Kikinya lagi keluar. Ya, izin menyampaikan saya mau ketemu, saya atas nama siapa, mau bimbingan. Gitu ya. Nanti atau lebih enak sekarang kalau memang dosen yang mempersilahkan, silahkan bimbingan di grup dulu gitu ya. Kalau saya punya grup khusus angkatan 2019 Sains, ada angkatan 2019 umum, tapi untuk penjadwal saya punya grup khusus untuk jadwal. Jadi mahasiswa yang menjadwalkan melihat semua jadwal saya bersama dengan angkatan yang lain. Nah, WhatsApp adalah opsi terakhir jika sudah 3 kali mendatangi dosen dan tidak ada respon. Ya, mohon ini benar-benar diperhatikan. Saya sudah kirimkan broadcast mungkin kemarinnya melalui nomor WhatsApp Prodi. Tapi rasanya saya nggak lega gitu kalau saya itu nggak nyampein langsung terkait masalah ini gitu ya. Itu tuh broadcast yang dikirimkan dari nomor prodi itu pasti ada dasarnya gitu ya. Jadi dari Ibu Wakil Dekan menyampaikan terkait masalah ini, dari Pak Roland, dari Pak Islam, dari Pak Dekan bahkan gitu ya. Kenapa sih mahasiswa ini dikira yang dicek itu cuma WhatsApp 1-2 orang aja? Betul deh gitu ya, kami itu tidak hanya membuka WhatsApp dari 1-2 orang saja. Ya banyak sekali mahasiswa bimbingan, mahasiswa yang diuji, mahasiswa apoteker, orang tua mahasiswa, dosen dari luar gitu ya, atau dosen WhatsApp dari staff. Itu tuh harus dicek satu-satu. Kalau kalian ada yang kelewatan WhatsApp-nya kan yang kasihan kalian juga. Ya. Jadi itu yang berbahaya. Mbak Yuni sudah bergabung kah? Mohon di-share daftar hadirnya Mbak Yun. Nah, ini adalah administrasi skripsi 1 atau seminar proposal. Ya, karena kalian sekarang sudah bisa membuat undangan dan berita acara sendiri, mohon undangan sidang internal itu kalian minta dulu tanda tangannya ke KPS. Buat apa, Bu? KPS-nya narsis kah? Enggak. Ya, itu fungsinya untuk kami men-track kalian sudah sampai mana. Ya, dan kalau lembar kalian hilang, bisa kalian minta di kami. Kemarin ada angkatan 2016 datang, mau 2016 loh ini ya, yang akan di DO bulan Juni, mau minta surat undangan, kopi surat undangan sidang internal kemarin metode. Saya bilang saat kamu melaksanakan itu bukan saya KPS-nya, saya nggak bisa tanda tangan. Format undangannya juga berbeda. Lagian waktunya juga sudah lewat. Ya, dan dia tidak mengumpulkan itu ke program studi, sehingga akan sangat sulit untuk kami men-track-nya. Jadi tolong mintalah tanda tangan undangan sidang internal ke ketua program studi melalui nomor program studi. Biar Mbak Yuni itu bisa mendokumentasikan gitu, anak ini sudah sampai mana ya. Jadi kalau pembimbingnya nanya, bimbingan saya hilang, bolehkah carikan kontaknya? Kemarin dia sudah sampai sidang apa ya gitu. Kami punya itu ya, jadi kami bisa membantu dengan buatlah H-3 ya. Misalnya hari ini, Bu, bolehkah saya sidang internal hari Kamis atau hari Rabu? Oh iya, coba buat aja undangannya. Tapi gimana kalau in case
Bu, saya kemarin datang bimbingan, cuma mau nanya aja metode saya udah benar atau belum, udah benar atau belum benar. Tapi sama pembimbingnya dibilang, ya udah deh ini dihitung aja sidang pembimbingan metode, sidang metode ya. Tapi saya belum bikin berita acara dan belum bikin belum bikin undangan. Nah, tetap kalian lakukan tahapan 1 dan tahapan 2 dan memohon izin kepada pembimbing bahwa tanggalnya disesuaikan. Ya, karena surat itu keluar dan tanggalnya itu prospektif, bukan retro, bukan sebelumnya, yang akan keluar itu tanggal setelahnya. Agar kami juga di prodi punya data itu. Untuk apa sih Bu undangan-undangan sidang internal itu? Sebenarnya gini, karena skripsi ini adalah mata kuliah, ya, jadi pertemuan untuk bimbingan itu masuk dalam pertemuan mata kuliah. Dari mana kami tahu? Dari daftar hadir, nanti akan kami buatkan khusus kehadiran seminar proposal. Dari berita acara. Nah, jadi itu adalah bukti bahwa kalian menjalankan program mata kuliah ini dengan tertib, sehingga nilainya nanti bisa dikeluarkan. Bentar ya. Saya akan share syarat-syarat seminar proposal. Ya. Oke. Ini adalah syarat administratif ya, administratif dari skripsi 1 atau seminar proposal. Kalian wajib memprogram skripsi 1 ditunjukkan dengan KRS dan paraf Kaprodi. Tolong ya KRS kalian itu kalau diminta untuk dikumpulkan ya, karena akan ditandatangani. Ya tadi jaga-jaga juga kalau hilang kalian masih bisa minta backupnya di kita. Kalian cek status di PDDikti kalian terbaru gimana, udah bener atau enggak. Mbak, kenapa sih bukan program studi aja yang ngecek kan? Kita double cross check deh, kami juga meng-cross check kok. Hampir setiap hari tugas Mbak Windy di sini itu adalah meng-cross check status PDDikti dari mahasiswa. Kenapa? Karena pada saat ada satu sesi atau satu semester saja kosong, kalian tidak akan bisa mendapatkan nomor ijazah nasional atau PIN. Ya, saat ini kurang lebih ada angkatan 2000 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 angkatan 2017 dan ada 5 angkatan 2016 yang status PDDiktinya itu tidak jelas. Ya, itu juga dikerjakan di sini. Nah, jangan sampai kalian juga statusnya saya sudah registrasi kok gitu ya, tapi kok status PDDikti saya tidak bagus gitu atau tidak ada. Nah, gimana nilainya bisa keluar ya? Nah, setelah menyelesaikan tahapan sidang internal yang ditunjukkan dengan berita acara, kalian kumpulkan proposal penelitian yang telah ditangani dosen pembimbing, mengirimkan bukti telah mengirimkan proposal penelitian ya. Mungkin ini akan kita sesuaikan nanti apakah kalian akan menggunakan logbook ya, logbook bimbingan, karena selalu kita berikan logbook bimbingan itu yang mana nanti akan ada bukti bahwa kalian sudah di ACC untuk maju seminar proposal. Alur pendaftarannya nanti mahasiswa mengirimkan berkas-berkas yang ada, mendaftarkan diri pada panitia seminar proposal, nanti akan kami umumkan panitia seperti apa, lalu kalian akan menunggu jadwal seminar proposal. Bagaimana dengan pengujinya, Bu? Penguji ditentukan oleh program studi. Biasanya kami melihat dari judul yang ada. Nah, jadi kami minta tolong setelah kalian selesai sidang internal penetapan judul, tolong segera kirimkan form isian judul. Ya, supaya kami nih, Dek, bisa nyicil-nyicil gitu ngerjain siapa penetapan nama penguji. Karena kerjaan saya bukan hanya ngerjain tugas akhir, ya. Jadi tolong jangan lupa mengirimkan form judul yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, yang mana yang diambil. Selalu hingga nanti kalian melaksanakan seminar proposal dan memperoleh nilai skripsi 1. Apa syarat nilai skripsi kalian bisa keluar? Ya, syarat nilai skripsi kalian bisa keluar adalah kalian menghadiri seminar proposal sebanyak 80%. Ya, ini adalah kontrak perkuliahan skripsi 1, yaitu peserta seminar proposal merupakan mahasiswa yang program skripsi 1,
wajib bagi peserta yang akan mempresentasikan skripsi, wajib mendaftarkan diri pada program studi dengan syarat yang ditentukan tadi. Bagi peserta yang tidak mempresentasikan, wajib hadir sebagai peserta perkuliahan atau audiens dan menghadiri seminar proposal 80%. Bagi yang menghadirinya kurang dari 80%, akan masuk ke dalam kategori TBU. Kalau sudah TBU, nilai kalian tidak akan kami input ke dalam SIA. Artinya kalian harus memprogramkan kembali skripsi 1. Ya. Kenapa kami buat seperti ini? Karena ternyata pada saat dibuat dengan sistem audiens dan buku undangan, buku menghadiri sebagai peserta seminar proposal atau kolokium, banyak sekali yang sudah selesai seminar proposal hari ini, besok nggak mau datang lagi. Nggak mau ngedatangin temannya hadir seminar proposal. Nah, akhirnya kita ramu kemarin usulan dari Pak Roland, usulan dari Pak Hifzur, kami diskusi dengan Bu Yurika, keluarlah kontrak perkuliahan mata kuliah skripsi 1. Ya, ini yang kami harap bisa kalian pahami ya. Ya. Selanjutnya adalah ya, sorry ya. Oke. Ini tadi kehadirannya harus 80%, ya Pak. Tidak TBU. TBU tetap dapat maju seminar ya. Tapi saya sudah hadir Bu di kehadiran teman saya seminar proposal atau kakak tingkat saya di seminar proposal. Saya mau tetap maju seminar proposal. Majulah gitu ya. Tapi nilai kalian tidak akan dikeluarkan. Nah, jadi tetap tolong untuk hadir jika ada seminar proposal. Ya. Format penulisannya sesuaikan dengan susunan. Susunannya kalian sudah punya pedoman skripsi semua kah? Sudah punya? Oke, alhamdulillah ya. Tolong diikuti itu ya format penulisannya. Di sini saya punya tulisan mahasiswa bimbingan saya yang cukup rapi ya. Jadi coba saya akan tunjukkan. Oke, ucapan terima kasih ya, ini yang paling penting. Biasanya kan kita mulai dari atas ya, boleh kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi yang pertama ini adalah jajaran dekan dulu. Ya. Pembimbing, staff, dosen, lalu teman-teman kalian. Ya, itu penting. Halaman pengesahan, hak cipta, jangan lupa. Daftar istilah dan singkatan, ini ini sering banget ya, hilang ya dari isi, banyak yang nggak pakai. Kalau kalian mau rapi, kalian bisa pakai table, tapi no border ya, jangan pakai border. Daftar isi, tolong bikin yang otomatis. Searching di YouTube bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis, sehingga pada saat kita klik langsung keluar. Ya, abstrak, tolong jangan pakai Google Translate. Nanti minta tolong, kalaupun kalian mau pakai Google Translate, coba kalian pakai Grammarly ya. Grammarly bisa dibeli di Shopee sekarang yang untuk 1 bulan atau yang buat 3 bulan. Atau kalian bisa beli yang premium legal ya. Kalian 200 orang ini urunan aja berapa satu orang supaya kalian bisa punya akun itu. Ya. Selanjutnya ringkasan penelitian. Ringkasan penelitian ini adalah ringkasan dari proposal kalian. Kalau ini sudah hasil ya. Kemudian pendahuluan. Saya selalu lihat mahasiswa itu sukanya menjorok ke dalamnya itu sampai dalam banget. Ya, kalau kalian dulu belajar bahasa Indonesia di SMA, memulai menulis huruf itu 5 ketukan. Ya, di ke-6-nya di sini masuk. Itu adalah paragraf. Nah, hindari menggunakan kata-kata pribadi. Ya, gunakan kata-kata yang sangat umum. Nah, ini adalah gambaran penulisan ya, bullet and numbering-nya seperti ini ya. Ada yang mau pakai rata semua di tengah, nanti ditunjukkan dengan bullet and numbering-nya boleh.
Tapi kalau saya kemarin supaya lebih enak dibaca, saya mintanya seperti ini. Dari format penelitian, silakan kalian, dari format penulisan panduan skripsi, kalian bisa menyesuaikan. Selalu gunakan sumber ya, sumber gambar, dan tolong dimention gambarnya. Ya, jadi misalnya bentuk bagian tanaman dapat pada gambar 1.1. Banyak sekali skripsi kalau kalian baca di perpustakaan, mereka sudah selesai ini ya, sudah selesai ini, langsung ngasih gambar. Ya, padahal orang nggak tahu itu gambar bagian dari mana. Nah, untuk sitasi yang di bawah, jangan gunakan ini. Langsung di sini. Tanaman tapak 5 memiliki sistematika berdasarkan Yuliarti 2008 sebagai berikut. Itu ya, jangan ada yang pustaka atau citasi ini diletakkan di akhir paragraf. Oke ya, nah ini penting sekali supaya kalian tuh tulisannya nggak bolak-balik. Hal penting lainnya adalah kalau sudah nulis ya, tolong kalian minta dibacain sama teman di dalam grupnya atau grup bimbingannya. Ini banyak yang matiin kamera, saya nggak tahu kenapa nih ya. Apakah lagi masak, saya didengarin atau enggak. Ya. Tolong minta dibacain sama temennya supaya hal-hal yang typo itu nggak ngulang-ngulang gitu, dibaca ulang. Ya, karena kalau diulang-ulang gitu ya, itu tuh akan bolak-baliknya lama penyusunan skripsi itu, penyusunan naskah itu. Nah, jadi kalau punya teman, saya rasa kalian punya teman lah ya, apalagi satu bimbingan, coba kalau mau mengumpulkan naskahnya, minta tolong dibacain dulu. Udah pas atau belum, udah sesuai atau belum. Ya, itu penting. Selanjutnya, untuk sitasi, saya rasa yang paling enak digunakan selain Mendeley, kekurangan Mendeley itu dia nggak punya sitasi yang bahasa Indonesia ya. Jadi saya lebih menyarankan untuk kalian menggunakan Zotero. Ya, kalau kalian pakai Zotero itu akan jauh lebih mudah karena ada pilihannya yang bahasa Indonesia. Jadi silakan kalian searching di YouTube bagaimana cara menggunakan Zotero untuk sitasi. Dan dia cenderung gratis. Ya, jadi tolong untuk tata tulisan dan lain sebagainya itu bisa diperhatikan dengan baik. Nah, ketika naskah kalian siap, sitasi pustaka kalian juga sudah siap, tolong gunakan buku, kalau mau pakai buku ya, kalian coba pakai yang pustakanya di atas tahun 2010 atau di atas tahun 2015. Sama juga seperti Scholar ya. Jadi, saya sering banget ngelihat mahasiswa itu searching-nya, searching-nya itu pakai nama lokal, Lombok. Kan? Nggak bagus kan yang keluar kan? Coba kalian cari nama ilmiahnya Lombok. Atau nama Latin. Nah ini ya, ini Lombok besar. Gini, kalian mau cari apanya? Efek farmakologinya. Pharmacological effect. Tuh, keluarkan artikelnya. Kalian cari sejak kapan, bikin rentang khususnya 2010 sampai 2023. Bu, susah Bu, dia bahasa Inggris, tapi dia mencakup hampir seluruh hasil penelitian. Karena untuk yang penelitian bahasa Indonesia pun mereka akan mencantumkan nama latinnya atau nama ilmiahnya. Ya, jadi menginput hal yang seperti ini tuh juga menjadi kunci bahwa data yang kalian peroleh dari hasil penelitian sebelumnya itu sahih gitu ya. Jadi saya rasa kalian juga
tiba-tiba, Bu, ternyata judul saya sudah pernah ada yang meneliti, itu lagi seminar proposal. Bisa batal seminar proposal kalian. Ada biasanya dosen yang ketika kalian maju ya, dosen penguji maju, kalian maju, dia akan searchingnya pakai nama ilmiah. Terus dia akan bilang, penelitianmu udah pernah dilakukan, kamu plagiasi. Batal deh seminar proposalmu. Ya, itu cukup berbahaya gitu. Jadi tolong proses kalian mencari pun itu juga harus ada seninya gitu ya. Nah, ini adalah tutorial Zotero, semoga kelihatan. Ini mulai dari cara collecting reference-nya sampai dengan cara sinkronisasinya. Ya, itu penting. Silakan diisi presensi, tadi sudah di-share sama Mbak Yuni. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan raise hand biar kelihatan sama saya di partisipan. Siapa ini yang namanya pakai titik? Dari Mbak Yuni kah? 2 titik jadi 1 titik. Ya, silakan Intra. Oh iya, Mbak Yuni. Silakan. Mohon izin bertanya, Ibu. Saya belum paham terkait yang citasi tadi, Ibu. Itu maksudnya yang Ibu tadi kan ada bilang kalau gambar itu di-highlight di paragrafnya kan, Bu, untuk citasinya. Nah, tetapi kalau misalnya yang kayak narasi begitu, itu meng-highlightnya di dalam paragraf itu bagaimana ya, Bu? Ataukah tetap dipakaikan caki di akhir, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, Angelin ya. Oke. Oke. Saya bukakan disertasi saya ya. Ya. Ini adalah contoh membuat citasi dalam paragraf. Ya, jadi misalnya Bu, kalau paragraf 1 dan paragraf kedua ternyata citasinya sama. Boleh nggak Bu kami satukan 2 paragraf itu satu citasi tapi di bawah paragraf kedua? Nggak bisa. Citasi itu harus masih di dalam paragraf. Ya, akan sangat mudah kalau tadi kalian sudah menginput reference itu di dalam Zotero atau di dalam Mendeley. Misalnya, nih ya, 2018. Tinggal kalian recall tuh. Sudah. Ya, ya. Kalian tinggal insert citation-nya. Hapus. Ya. Dia nggak mau kalau double, sorry ya. Ini bukan yang ini deh. Eksertasi. Ya, dia masih nggak mau ternyata. Karena kecampur antara Zotero dengan Mendeley, jadi nggak bisa dia ke insert. Pokoknya kalian kalau mau pakai Zotero dari awal, Zotero aja, jangan dicampur Mendeley, karena Mendeley nggak suka, nggak mau dia kalau dicampur. Nah tadi bentukannya ya, kalau sudah seperti ini, WHO, misalnya sama nih WHO sama WHO yang di sini. Pilihannya kalian bisa mencari citasi yang lain. Ya, jadi dalam 2 paragraf berturut-turut itu tidak dalam satu sumber gitu ya. Kalian cari sumber yang lain. Atau kalian selingi dengan sumber yang lain kayak saya gini ya, saya tambahkan dari Kemenkes, lalu kemudian saya masukkan kembali. Jadi bagaimana cara kalian mengatur bentukan kalimat itu supaya bagus gitu ya. Nah, ini
Idealnya adalah pakai DKK. Mendeley itu nggak bisa ada pilihan DKK. Ya, yang bisa pakai DKK itu adalah Zotero. Karena kalau tidak salah, farmasi Unmul itu belum punya formatnya sendiri yang sudah didaftarkan di Mendeley. Kalau ITB, dia punya formatnya sendiri yang sudah didaftarkan tersendiri di Zotero. Jadi kalian tinggal pilih ITB Bahasa Indonesia. Itu ada formatnya tersendiri. Jadi dia pakai Bahasa Indonesia. Ya, jelaskah, Mintra? Atau saya salah paham? Ibu, yang saya maksudkan itu kayak misalnya di akhir paragraf gitu, Bu. Biasanya kan, Bu, kalau kita menulis itu nanti di akhir kalimat misalnya ada kayak cakinya misalnya. Nah, iya, Bu, yang kayak BPOM 2018 itu. Nah, apakah dia tetap begitu atau nanti tuh kayak naik gitu, nah, Bu? Maksud saya bingungnya tadi tuh yang di highlight dalam paragraf itu maksudnya. Tetap aja, tetap di akhir nggak apa-apa. Asal dia tuh nggak di sini gitu loh. Terkadang tuh kan ada yang nulis tuh gini. Sorry. Nah, Nah, iya, Bu, maksud saya begitu. Jadi, nah, apakah kalau jangan misalnya, harus dia di dalam sini ya. oh iya, baik, Bu, paham. Ya. Nah, Terima kasih banyak. ya, sama-sama. Angelin, gimana? Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu, untuk jadwal sidang proposal angkatan 2020 ini Bu, apakah harus bulan Juni atau bisa di bulan depan, yaitu bulan Maret? Dan satu lagi pertanyaan itu terkait ketika kita mau sidang proposal, terus tadi yang Ibu katakan ternyata sudah pernah diteliti, sudah didapatkan ternyata sudah pernah diteliti, terus otomatis sidang proposalnya sia-sia Bu. Nah, terus tuh misalnya ini bukan namanya aja penelitian, mungkin penelitiannya pernah dilakukan di tahun 2018 atau 2019 dan sekarang 2023, berarti yang terbarukan gitu loh Bu, apakah masih bisa dianggap sah gitu Bu sidang proposalnya? Mungkin itu aja dari saya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Angelin. Seminar proposal itu pendaftarannya sudah kita buka dari sekarang ya. Jadi kalian yang sudah mau maju di bulan Maret atau di bulan Juni kami persilahkan. Ya, jadi tidak ada batasan apakah harus di Juni atau tidak atau di bulan Maret. Tapi karena dia bentuknya mata kuliah, memang idealnya tahapan itu harus kalian jalani, atau mungkin dari kalian yang sudah pernah ikut PKM tapi mau maju di bulan Maret, ya kami akan persilahkan karena tidak ada batasan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Oh iya, kalau judulnya sama gimana Bu? Karena ada kejadian judulnya sama di semester lalu ya, bimbingannya Bu Niken, yang judulnya sama persis dengan bimbingannya Pak Herman. Nah, apakah dibatalkan? Kemarin itu akhirnya pada saat seminar proposal diberikan masukan. Tetapi yang menjadi repot kan dia akan rombak ulang. Nah, jangan sampai kalian itu kerjanya 2 ke 3 kali kayak gitu maksud saya. Ya, bagaimana cara mengantisipasinya Bu supaya judul kami nggak sama? Ya, yang pertama kalian cari daftar judul skripsi di repositori Unmul. Karena judul semua skripsi itu masuk di Unmul. Yang kedua tadi, kalian pakai keywordnya dengan bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Yang ketiga, karena program studi itu punya bank judul, kalian harus memang memasukkan judul internal, data list judul yang kalian sedang internal ke program studi supaya cepat kami data. Nanti akan kami share. Ya, bagaimana Bu? Seperti yang tadi, dia penelitiannya 2018, kami 2023. D, kebaharuan atau novelty dari suatu penelitian itu dibutuhkan. Walaupun untuk tahapan skripsi, itu belum menjadi fokus yang utama. Tetapi masih banyak hal yang sebenarnya bisa kalian cari, gitu ya. Jadi kalau emang sudah pernah ada, apalagi rentangnya masih baru banget, kalau masih 3-5 tahun itu, Angelin. Kecuali dia pernah dilakukan tahun 1990, yang polanya sekarang sudah berubah, metodenya ada metode yang baru. Sama seperti kayak kemarin, seminar hasil kakak tingkat kalian menyatakan bahwa angka kejadian prevalensi pada tahun 2018 itu adalah sekian. Sementara
prevalensi tahun 2023 itu udah 30 kali lipatnya. Artinya kalau data itu yang kalian pakai jarak temanya itu ada di 10 sampai 20 tahun itu masih masuk akal. Mirip. Artinya kan ada pengembangan metode. Tapi kalau ternyata dia samanya masih dalam 5 tahun, kecurigaan kita untuk plagiasi itu besar. Gitu ya, Angelin ya. Jadi silakan diantisipasi dengan mengikhtiarkan atau mencoba mencari judul yang kalian pengen ambil dengan pustaka yang ada dari bank Scholar gitu ya, itu bisa kalian lakukan. Oke, Angelin ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya izin bertanya lagi Bu, terkait untuk pendaftaran seminar proposal itu kan bulan Maret depan dan bulan Juni itu daftarnya itu kapan ya Bu? Kira-kira kalau mau sidang di Maret atau mau sidang di Juni, apakah daftarnya dari sekarang? Terus itu Bu terkait tadi judul. Nah, misalnya ini sudah sidang internal, sudah di ACC judulnya, terus saya memberikan tanda tangan dari kedua pembimbing saya, berarti judulnya sudah dipakai, otomatis teman-teman yang lain nggak bisa pakai judul saya atau tunggu saya seminar proposal Bu, atau judul saya itu nggak dipakai sama teman-teman, khawatirnya judul saya ada yang sama gitu di angkatan saya Bu. Itu dari saya. Oke, kalau untuk pendaftaran seminar proposal dari sekarang sudah dibuka. Silakan kalian menghubungi nomor prodi untuk mengirimkan biasanya lewat email ya seluruh syarat. Tapi nanti juga akan ada kepanitiaan yang akan mengumumkan. Tapi lebih baik kalian mendaftar dari sekarang ya, supaya memang kami bisa melihat, oh ternyata segini ya yang akan seminar proposal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah sidang judul, karena sidang judul itu judulnya dalam seminar proposal itu masih bisa berubah dengan masukan penguji, yang akan menjadi sah atau absah dari seminar judul Angelin itu setelah seminar proposal. Bahkan ada beberapa judul yang itu bisa berubah sampai di skripsi di akhir. Ya, jadi ketika sidang judul apakah masih mungkin untuk diambil temannya? Ya harusnya kamu juga kita juga bisa mengkomunikasikan terkait rencana judul kita ke teman-teman. Apakah kemudian, Bu, kayak mana kalau akhirnya akan sama persis? Ya, kami akan menelusuri dari mana proses plagiasi itu yang pertama. Yang kedua, itu kan belum final gitu. Final itu akan setelah seminar proposal karena akan ada masukan dari para penguji. Itu ya Angelin ya. Terima kasih. Saya cukupkan untuk Angelin dulu ya. Ya, karena tadi ada Arden mau tanya. Gimana, Den? Arden. Keluar Ardennya. Oke, sambil nunggu Arden, ada lagi yang mau bertanya? Terkait mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya, tolong kalian rutin aja berkomunikasi dengan program studi, ya nomor program studi. Di sana Mbak Yuni juga akan standby sekali menjawab, ya. Atau kalau ada masalah biasanya akan dikonsulkan dulu dengan kita. Tapi gini deh, tolong perhatikan berkas apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Jadi nggak bolak-balik, pas dicek harus dibaikin, dicek, dibaikin gitu lagi ya. Jadi kalau sudah dikasih tahu apa saja syaratnya, penuhi syarat tersebut, lalu kemudian kirimkan. Ya, jangan sampai 2-3 kali. Oke, Nindra, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya mau izin bertanya lagi terkait kontrak perkuliahan tadi Bu. Saya lupa nanya tadi Bu, saya masih belum paham yang wajib menghadiri seminar proposal 80%. Itu kan kita ada beberapa kelas kan Bu ya. Nah, apakah nanti tuh pas saat kita sidang masa-masa sempro nanti itu tuh akan bersamaan dengan kuliah gitu Bu. Yang ditakutkannya kalau misalnya 80% itu syaratnya, apakah kita menghadiri di setiap kelas, dihitung setiap kelas ataukah hanya kelas kita aja gitu Bu. Saya masih belum paham itu Bu, mekanisme menghadiri 80%-nya Ibu. Terima kasih Bu. Siap. Oke, terima kasih Ninta. Jadi, karena sekarang tugas akhir itu bagian seminar proposal, kolokium, UNS, dan ujian sarjana itu diserempakkan setiap hari Senin, jadi tidak akan ada perkuliahan untuk mahasiswa yang memprogramkan tugas akhir di hari Senin. Jadi, kalian hitungannya ya tidak ada alasan untuk tidak hadir, karena kan perkuliahan tidak ada. Itu yang pertama.
Kalaupun ada yang mengambil mata kuliah pilihan, silakan konfirmasi pada saat pelaksanaan seminar proposal. Yang kedua, seminar proposal ini akan diadakan 2 kali, yaitu bulan Maret dan bulan Juni, insya Allah. Dalam pelaksanaannya, biasanya kalau pendaftarnya banyak, 1 kali seminar proposal itu akan dilaksanakan sampai dengan 5 hari. Ya, 5 hari artinya 5 kali pertemuan. Nama kalian itu akan sudah dibagikan oleh staf program studi, oleh Mbak Yuni, oleh Mbak Gita di masing-masing kelas. Ya, jadi kalian akan presentasi di kelas itu, akan hadir menjadi audiens di kelas itu dengan nggak pindah-pindah. Ya, tapi dalam kondisi di mana ternyata ini kan akan dibagi menjadi 5 kelas nih, akan dibagi menjadi 5 kelas untuk tugas akhir, untuk kehadirannya. Di aula ternyata nggak ada yang presentasi. Yang presentasi hanya 4 orang. Nah, bagaimana yang kehadirannya di aula saat itu? Itu akan didistribusikan di masing-masing KKF. Jadi daftar hadirnya yang berjalan. Ya, mahasiswanya terdistribusi.